Anda pasti pernah dengarkan cerita yang kedengarannya luar biasa ini. Katanya, Al-Quran ribuan tahun yang lalu udah memprediksi penemuan mumi Fir'aun secara ilmiah. Ini kayak jembatan sempurna antara iman dan sains. Tapi pertanyaannya, apa fondasi cerita ini beneran sekokoh itu? Yuk kita bedah bareng-bareng logika di balik salah satu klaim paling populer di zaman modern ini. Nah, jantung dari semua argumen ini ada di satu ayat yang emang luar biasa kuat. Kalimat, kami selamatkan badanmu, ini sering banget ditafsirkan sebagai janji Tuhan bahwa jasad Fir'aun itu bakal diawetkan utuh sampai akhirnya ditemukan oleh arkeolog di zaman kita. Sebuah bukti fisik yang bisa kita lihat dan sentuh. Dan disinilah kita sampai ke intinya. Apakah kita ini lagi menyaksikan sebuah mujizat saintifik yang terbukti nyata? Atau jangan-jangan kita selama ini salah baca pesannya? Salah paham sama tujuan asli dari ayat ini? Nah, dua sisi inilah yang akan kita telusuri lebih dalam. Sebetulnya, argumen tandingannya itu cukup sederhana. Masalahnya itu bukan di teks sucinya, tapi di kacamata yang kita pakai buat membacanya. Ini soal memahami dulu apa sih fungsi sebuah teks sebelum kita menilainya. Dalam dunia filsafat ini ada istilahnya kekeliruan kategori. Gampangnya gini deh, ini tuh kayak kita maksa pakai palu buat masang skrup. Alatnya sih bagus, palu ya palu, tapi tujuannya salah. Nah, dalam kasus ini, sebuah teks yang tujuannya untuk memberi makna moral dipaksa buat berfungsi jadi laporan laboratorium. Coba lihat perbandingan ini. Di sini letak masalahnya jadi jelas banget. Pendekatan yang sering disebut Bukailisme ini seolah-olah menuntut sebuah teks yang lagi cerita soal penyembuhan trauma Bani Israel untuk ngasih kita bukti patologis. Pesan moral diminta buat tunduk sama standar laporan forensik. Nah, disinilah retakan logika yang pertama dan paling mendasar itu terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Mari kita uji bukti fisik yang sering banget diajukan. Ada dua pilar utama nih dalam klaim ini. Kita akan lihat satu persatu apakah pilar-pilar ini beneran kuat buat menopang argumennya. Bukti andalannya tuh ini. Jasad Firaun katanya ditemukan punya banyak banget kandungan garam. Ini dianggap sisa-sisa dari Laut Merah. Logikanya kan kedengarannya lurus aja ya. Tenggelam di laut asin, ya jasadnya pasti asin. Tapi, sains ternyata punya cerita yang sedikit berbeda. Nah, ini dia bagian kuncinya. Ternyata, semua mumi Mesir yang diawetkan dengan benar itu emang penuh dengan garam. Loh, kok bisa? Karena bahan utama pengawet mereka itu namanya natron. Natron itu sejenis garam alami yang fungsinya menyerap semua cairan dari tubuh biar awet. Jadi garam itu bukan sesuatu yang aneh. Itu justru prosedur standar mumifikasi. Ini konsekuensi logisnya. Kalau kita konsisten sama argumen tadi, artinya kita harus menyimpulkan bahwa hampir semua Fir'aun dan bangsawan Mesir itu matinya tenggelam di laut, kan gak masuk akal. Secara metodologi, ini kesalahan fatal. Kita pakai variabel yang umum, yaitu garam, sebagai bukti untuk kejadian yang sangat spesifik. Di titik ini, buktinya jadi runtuh. Oke, kalau bukti fisiknya aja udah goyah, gimana dengan subjeknya sendiri? Siapa sih Firaun yang kita bicarakan? Nah, disinilah kita nemuin masalah kedua yang gak kalah rumit. Supaya argumennya nyambung, narasi ini seringkali harus gonta-ganti tersangka utamanya. Tradisi kitab suci sebelumnya itu sebenarnya cukup jelas. Mereka membedakan antara Firaun yang menindas di masa kecil Musa dan Firaun yang mengejar waktu Eksodus. Ada dua Firaun. Tapi dalam narasi mujizat mumi ini, dua figur ini sering dicampur aduk. Ramses kedua dipakai buat mencocokkan waktu penindasannya, tapi mumi Merneptah yang dipakai sebagai bukti fisiknya. Jadi ganti-ganti sesuai kebutuhan. Praktek kayak gini tuh ada namanya retrofitting. Artinya, kesimpulannya udah ada duluan di kepala, terus fakta dan tokoh sejarahnya dicomot dan disesuaikan supaya cocok sama kesimpulan tadi. Ini kebalikan total dari metode ilmiah yang jujur, di mana harusnya bukti dulu yang menuntun kita ke kesimpulan, bukan sebaliknya. Dan ternyata, ini bukan cuma sekedar perdebatan ilmiah. Pendekatan semacam ini, tanpa kita sadari, membawa risiko teologis yang serius. Bisa-bisa, ini malah membangun sebuah fondasi iman yang sangat rapuh. Risikonya begini, saat kita ngotot bahwa sebuah ayat suci itu butuh pembuktian dari mumi di museum, kita secara nggak langsung bilang kalau otoritas tertinggi itu bukan lagi wahyu itu sendiri, tapi para arkeolog dan kurator museum yang punya muminya. Nah, alur konsekuensinya jadi jelas kan? Iman kita jadi tersandra sama hipotesis sejarah yang kita tahu bisa terus berubah. Coba bayangin, gimana kalau besok para sejarawan dengan data baru merevisi identitas mumi itu? Apakah iman yang disandarkan di situ bakal ikut runtuh juga? Wah, ini pertaruhan yang berbahaya sekali.
Kalau gitu, jika bukan soal prediksi arkeologis, apa dong makna sejati dari ayat itu? Mungkin dengan melepaskan kacamata forensik tadi, kita justru bisa menemukan kekuatan pesan yang jauh, jauh lebih dalam. Coba deh, bayangin posisi kita sebagai budak Bani Israel waktu itu. Seumur hidup kita gemeteran di bawah Fir'aun yang dianggap Tuhan. Satu-satunya cara untuk merasa benar-benar bebas adalah dengan melihat bukti nyata bahwa tiran itu bisa mati. Nah, terdamparnya jasad Fir'aun di pantai, itulah momen pembebasan psikologis mereka. Itulah mujizatnya, penyembuhan trauma kolektif yang terjadi saat itu juga. Dengan pemahaman ini, kita bisa menempatkan semuanya pada tempatnya. Penemuan mumi di abad ke-19 itu adalah pencapaian arkeologis yang luar biasa, nggak ada yang menyangkal. Tapi itu adalah bab dalam buku sejarah sains, bukan klimaks dari sebuah pesan teologis yang sudah sempurna dan tuntas pada zamannya. Jadi, kalau kita rangkum, kita udah lihat ada 3 keretakan utama dalam argumen ini. Pertama, kekeliruan kategori yang paling mendasar. Kedua, inkonsistensi dalam memakai tokoh sejarah. Dan ketiga, kelemahan metodologi ilmiah dalam bukti yang diajukan. Sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Mana yang sesungguhnya lebih berkuasa? Sebuah mujizat yang kekuatannya bergantung pada temuan laboratorium yang bisa aja berubah besok? Ataukah sebuah mujizat yang makna moral dan spiritualnya begitu kuat sehingga ia tetap relevan dan menyentuh jiwa kita di setiap zaman tanpa perlu validasi dari etalase museum